Baik, selamat datang kembali di video modul 11 interferometer. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan data dan pengolahan yang terkait dengan modul 11 ini. Perkenalkan kembali, nama saya M. Semivan Kurniawan, NIM 134181034, selaku salah satu koordinator asisten Laboratorium Fisika Dasar Institut Teknologi Bandung untuk semester 2 2020-2021. Langsung saja, berikut adalah outline yang akan digunakan dalam video ini. Pertama ada tujuan, alat dan bahan, teori dasar, data dan pengolahan, serta format laporan. Tujuan dari percobaan modul ini adalah untuk menentukan nilai rasio pergeseran cermin terhadap pergeseran mikrometer sekrup. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah set interferometer presisi sebanyak 1 set dan HNE laser sebanyak 1 set. Sebelum membahas pengolahan data, mari kita bahas sedikit terkait teori dasar yang berlaku pada modul ini. Di atas kiri, kita bisa melihat sebuah diagram yang menggambarkan set alat interferometer Michelson-Morley, di mana terdapat sumber cahaya koheren, lalu ada pembagi berkas atau beam splitter, lalu ada dua cermin M1 dan M2, serta sebuah detektor atau layar. Nah, mungkin untuk mengingat sedikit, ya cahaya ini akan diteruskan menuju beam splitter, lalu akan ada dua gelombang cahaya yang menuju dua cermin berbeda. Lalu, kedua cahaya tersebut akan masuk kembali pada beam splitter dan dipancarkan pada detektor atau layar. Nah, dua gelombang cahaya ini bisa saja memiliki fasa yang berbeda akibat jarak tempuh dari beam splitter menuju cermin yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan fasa ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini, di mana K adalah bilangan gelombang, serta L1 dan L2 adalah panjang lintasan berkas 1 dan berkas 2 di antara pembagi berkas dan cermin M1 dan M2. Berarti, misal untuk L1 adalah dari beam splitter di sini menuju M1. Seperti itu. Nah, namun dalam penelitian ini, atau dalam praktikum ini, kita memfokuskan untuk mencari nilai rasio pergeseran cermin terhadap pergeseran mikrometer sekrup, atau yang disebut dengan K. Nah, nilai K ini bisa berbeda-beda tergantung pada alat yang digunakan. Dan rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan K sama dengan N dikali lambda dibagi 2 dikali delta X, di mana K adalah rasio pergeseran cermin terhadap pergeseran mikrometer sekrup, N adalah jumlah perulangan pola identik, lambda adalah panjang gelombang laser dalam nanometer, dan delta X adalah selisih jarak pada mikrometer sekrup dalam milimeter. Nah, jumlah pengulangan pola identik yang dimaksud ini adalah perulangan pola yang terjadi pada layar. Nah, mungkin bisa terlihat seperti ini, atau yang kalau misalnya sudah dibaca, yang dinamakan dengan Newton's ring. Nah, Newton's ring ini akan berulang-ulang terus polanya, dan inilah yang kita amati sebagai jumlah perulangan pola identik. Nah, terjadinya pola gelap terang pada layar disebabkan oleh proses superposisi oleh dua gelombang. Gelombang cahaya dari cermin 1 serta gelombang cahaya dari cermin 2, yang sifatnya adalah konstruktif, yang menyebabkan pola terang, dan juga destruktif, yang menyebabkan pola gelap. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada data pengolahan. Sebenarnya dalam modul ini kita akan melakukan dua percobaan. Namun, percobaan yang pertama hanyalah untuk melakukan setup alat, sehingga kita hanya akan membahas data dan pengolahan untuk percobaan 2 saja, yaitu pengukuran pergeseran cermin. Nah, pengukuran pergeseran cermin ini akan dilakukan dengan dua kondisi. Yang pertama adalah putaran mikrometer sekrup yang searah jarum jam, serta putaran mikrometer sekrup yang berlawanan arah dengan jarum jam. Seperti itu. Nah, contoh tabelnya adalah seperti ini, di mana kita memiliki nomor untuk indikasi poin data, lalu ada XI dalam milimeter yang berarti adalah titik awal atau titik inisial. Kemudian ada XF, yaitu titik akhir. Yang dimaksud titik akhir di sini adalah titik di mana dia memiliki pola yang identik dengan titik awal, yaitu XI, seperti itu. Namun, perlu diperhatikan bahwa kita juga mencatat nilai N, yaitu jumlah pola identik yang teramati. Ketika kita memutar dari 15,39 mm menjadi 13,36 mm, sudah terjadi perulangan 5 pola identik. Seperti itu.
Lalu kita hitung di sini delta X-nya, cukup dengan mengurangi XF dengan XI lalu diambil nilai absolutnya, yaitu 2,03 mm. Lalu di sini kita mengetahui bahwa lambda bernilai 633 nanometer. Dengan rumus K yang tadi, N dikali lambda dibagi 2 dikali delta X, kita bisa mendapatkan nilai K sebesar 779,6 nanometer per milimeter untuk data poin pertama. Pengumpulan data ini dilakukan sebanyak mungkin, dan biasanya dilakukan pada range 5 mm hingga 20 mm, karena di luar range tersebut, alat sudah tidak sensitif. Lalu, ketika data-data sudah cukup dikumpulkan, data tersebut dirata-ratakan, sehingga didapatkan nilai rata-rata K. Hal yang sama juga dilakukan pada percobaan dengan putaran berlawanan arah jarum jam. Kita akan mencari XI, XF, mendapatkan delta X, lalu kita juga hitung N-nya berapa kali, lambda yang sudah kita miliki kita masukkan ke dalam tabel juga, dan kita akan memperoleh K untuk setiap poin data. Lalu, sama seperti yang sebelumnya, kita akan merata-ratakan semua nilai K yang didapatkan. Baiklah, itu saja untuk pengolahan data pada modul 11 interferometer ini. Selanjutnya adalah format laporan yang dapat kalian ikuti untuk nanti saat kalian mengerjakan laporan saat praktikum. Kondisi laboratorium, tujuan, alat dan bahan, jangan lupa nama NIM, kelas atau sesi juga dituliskan di sini. Lalu juga teori singkat, data dan pengolahan, analisis pembahasan, serta simpulan. Baik, semoga praktikum kalian berjalan dengan lancar dan terima kasih telah menonton.